Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya terkait dengan item analisis, yaitu namanya item discrimination. Sesuai dengan namanya discrimination, artinya analisa butir soal berikut ini bertujuan untuk mendiscriminate or differentiate, membedakan siswa yang punya kemampuan atau kompetensi lebih baik atau high ability dengan siswa yang punya kompetensi biasa saja atau low ability. Oke. Jadi artinya apa? Tes yang Anda buat itu bisa membedakan hal tersebut. Nah, jangan sampai nanti tes yang Anda buat itu tidak bisa membedakan. Artinya apa? Soal yang sulit bisa dijawab oleh anak yang berkemampuan biasa saja, sementara soal yang mudah anak yang mampu tidak bisa jawab. Nah, berarti kalau seperti itu terjadi, soal yang kita buat tidak punya daya pembeda. Artinya soal itu tidak bisa membedakan anak yang punya kemampuan baik dengan yang biasa saja. Nah, jadi itu gunanya kita lakukan item discrimination. Untuk rumusnya adalah ID atau ID high group correct kurang low group correct. Artinya high group jumlah siswa dari kelompok atas yang menjawab soal dengan benar kurang jumlah siswa dari kelompok bawah menjawab soal dengan benar dibagi setengah dari total jumlah nilai dari kedua grup yang dibandingkan. Nah, kemudian setelah Anda melakukan analisa, nah ini rentangan yang harus kita penuhi. Jika soal 0,0 sampai 0,20 berarti poor. Kemudian ada fair sampai 0,20 sampai 0,40. Kemudian 40 sampai 70 good, excellent. Soal yang punya daya pembeda yang baik biasanya terkisar antara good dengan excellent. Fair masih bisa berterima, tapi kalau poor tidak sama sekali. Harus diperbaiki atau dibuang. Nah, berikut kita lakukan analisa butir soal untuk menentukan daya pembeda. Coba dilihat yang berikut ini. Nah, ini langkah-langkahnya harus dilakukan. Pertama, kita periksa lembar jawaban semua peserta tes. Jadi di sini seandainya nanti ada 40 jumlah peserta tes, berarti semua lembar jawabannya kita periksa. Kemudian membuat daftar peringkat hasil tes. Nah, ini peringkatnya maksudnya adalah nilai anak itu Anda sudah score kan, kemudian Anda buatkan urutannya. Nah, jadi urutkan nilai itu dari yang nilai rendah ke tinggi. Contoh, di kelas itu ada nilai 30, ada 4 orang, berarti 30, 30, 30. Nanti ada nilai 40, ada 5 orang, 40, 40, 40, 40, 40. Jadi sebanyak yang ada itu semuanya kita urutkan sampai semua siswa 40-nya terdata atau terperingkat nilainya itu. Ya. Jadi kalau siswanya 100 gimana ya? 100 itu kita urutkan. Nah, kemudian kita tentukan, kita ambil sampel mana siswa yang tergolong dari nilai yang kita urutkan tuh ke kelompok atas dan mana yang dari kelompok bawah. Atau dikategorikan nanti mana siswa yang batas atas, mana yang batas bawah. Itu sama istilahnya. Cara mengambil sampel yang mau kita analisa ada dua. Nah, di sini pertama menggunakan 27%. 27% ini digunakan jika sampel yang akan Anda ambil atau siswa yang mau Anda analisa itu jumlahnya lebih dari 100, 101. Nah, itu sudah berlaku 27%. Atau 150, 27% dari 150. Nah, kemudian jika cara kedua adalah membagi dua saja. Jika sampelnya itu atau jumlah siswa yang mau dianalisa itu adalah di bawah 100. Nah, jadi kalau misalnya siswanya 80 bagi 2, batas atasnya 40, batas bawahnya juga 40. Kemudian langkah keempat melakukan analisa butir soal. Kemudian langkah kelima menghitung selisih jumlah siswa yang salah menjawab pada kelompok kurang dengan kelompok pandai atau batas bawah dengan batas atas. Kemudian membandingkan selisih nilai dan menentukan ada tidaknya daya pembeda. Nah, kita lihat contohnya. Nah, kita lihat contohnya ya.
Oke. Pada tabel ini ada 3 tabel. Siswa, kelompok, nomor soal, dan skor. Nah, jadi di sini awalnya tabelnya cuma 2 siswa dengan nomor soal, kemudian saya tambahkan dengan skor. Nah, kemudian siswanya di sini ada sebanyak 20 siswa. Ini nama siswa sebenarnya ini, tapi kita ganti dengan huruf saja. Jadi memudahkan atau kita tidak perlu membuatkan nama sebenarnya. Nah, ini adalah nomor soal. Artinya di sini nomor soal saya bilang pada item difficulty ini kalau soalnya sampai nomor 10 berarti jumlah soal yang diteskan ada 10. Jadi kalau misalnya 40 berarti soal tambah lagi kolomnya ada 40. Nah, kalau siswanya juga 40 berarti tambah lagi ke bawahnya 40. Nah, sekarang kita lihat. Nilai 01 sama dengan prinsipnya item difficulty bahwa soal ini pilihan ganda. Jika si A menjawab benar soal nomor 1 ataupun salah, makanya nilainya kalau dia salah nilainya 0. Kalau dia benar nilainya 1 untuk soal nomor 2. Kalau salah lagi nilainya adalah 0. Nah, seterusnya seperti itu. Jadi si B juga Anda analisa lembar jawabannya. Dari mana kita dapat ini? Saya ulang kembali, ini dari adalah lembar jawaban siswa. Jika si A itu benar atau salah nomor 1, berilah kalau dia benar nilai 1, kalau salah nilainya 0. Di sini si A kebetulan nilainya yang soal nomor 1 adalah 0, soal nomor 2 dia adalah 1. Berarti nomor 2 dia benar, 3 salah, 4 salah, 5 salah, 6 benar, 7 salah, 8 salah, 9 salah, 10 benar. Nah, ini skornya 3. Nah, kemudian yang berikutnya juga sama, sampai ke bawah. Si B 1 benar, 2 salah, 3 benar, 4 salah, 5 benar, 6 salah, 7 benar, 8 benar, 9 dan 10 benar. Nilainya 7. Nah, itu Anda lakukan kepada semua siswa. Nah, Anda lakukan pada semua siswa. Sampai semua siswa terdata atau terbuatkan datanya di sini berapa jumlah benarnya dan skornya berapa. Nah, tadi langkah berikutnya saya menyatakan bahwa kita urutkan nilai siswa. Nah, ini urutannya yang warna merah dan kuning ini. Ya, ini ada 3, dapat nilai 3 2 orang, 4 itu 3 orang, dapat nilai 5 itu 3 orang, 6 itu 2 orang, 7 itu ada 3, 8 ada 2 orang, 3 orang, 9 ada 2, 10 ada 2. Nah, ini kita urutkan. Nah, karena jumlah siswanya kurang dari 100, jadi untuk menentukan mana siswa kelompok atas dan kelompok bawah, kita cukup membagi 2 data saja. Oke, berarti kalau 20 dibagi 2, 10 kelompok bawah, 10 kelompok atas. Nah, ini kelompok bawah semuanya ini. Kita hitungnya dari sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kebetulan sampai ini. Nah, ini namanya kelompok bawah. Jadi kita tidak lihat siapa siswanya. Hitung aja dari kelompok bawah nilai terendah. Nah, sampai dia ke 10. Nah, nanti dari bawah kita hitung pula kelompok atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kelompok atas. Nah, sistem 27% juga cara menghitungnya sama. Misalnya yang di bawah ini, ke bawah ini ada sekitar 50 siswa. Di atas juga ada, misalnya, di atas juga ada 50. Nah, bukan 50, kita ulang. Yang di bawah ini ada sekitar 70 siswa. Di atas ada sekitar 60 siswa. Nah, kita tadi kan sepakat kalau di atas 100 jumlah siswanya kita ambil 27%. Nah, misalnya dari kelompok bawah dan kelompok atas dari 27% itu berarti jumlah siswanya ada sekitar 70 dengan 60 berarti 130. Nah, kalau kita ambil misalnya 30 sekitar 40 anak. Nah, berarti kelompok atas 40, kelompok bawah 40, kelompok atas 40. Cara ngitungnya tetap dari bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, sampai sini sampai dia mencapai nilai 40. Berarti itu kelompok atas. Oke. Nah, kelompok bawah juga sama, hitung dari nilai terendah sampai ke jumlah 40. Nah, itu kelompok bawah. Yang sisa di tengah di antaranya kita buang datanya itu. Nah, begitu kalau kita memakai yang 27%. Oke. Nah, sekarang siswanya sudah kita kelompokkan, ada batas bawah dan atas. Nah, berarti sekarang kita tinggal label.
Yang si A itu berarti masuk ke batas bawah, si B tadi masuk ke atas, karena dari data nilainya ini dia masuk ke atas, kemudian C bawah, D atas, atas, bawah. Nah, ini karena kita udah bagi mereka berdasarkan atas dan bawah tadi. Nah, itu cara mengurutkan siswa dan menentukan batas atas dan batas bawah siswa. Oke, nah kemudian baru kita hitung item discrimination-nya. Nah, oke. Nah, kita lihat item discrimination-nya. Coba lihat contoh berikut. Nah, nih kita ambil contoh yang jumlah 10 siswa. Itu saya mengajarkan cara menghitung atau mengurutkan data. Nah, ini data yang mau kita hitung. Ini saya ambil, kita urutkan kembali siswanya yang batas atas, ini batas bawah segini. Nah, ini batas atas. Oke. Ini batas atas. Oke. Ini adalah batas bawah. Nah, kemudian, sekarang kita hitung cara menghitung item discrimination-nya. Oke. Nah, correct answer from high group. Nah, 4 dan correct answer from low group 1. Nah, cara ngitungnya gimana? Untuk soal nomor 1. Nah, coba lihat soal nomor 1. Siswa yang di batas atas, berapa yang menjawab benar? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4 siswa yang menjawab benar. Kemudian, dari kelompok bawah hanya 1 siswa. Nah, 4, 1. Oke. Berarti kelompok atas menjawab soal nomor 1 itu 4. Oke. Kemudian kelompok bawah 1. Nah, cara menghitungnya tadi kita udah melihat rumus. Oke. Yang benar adalah cara menghitung daya pembedanya. Oke. Nah, jumlah kelompok atas yang menjawab benar itu adalah 4, dikurang kelompok bawah adalah 1, setengah dari total semua grup. Artinya kelompok atas berapa orang, kelompok bawah berapa orang. Kalau totalnya adalah 10, berarti total siswa kelompok atas 10 dikali 10. Jika tadi contoh yang saya berikan tadi sebelumnya 20, berarti di sini dikali dengan 20. Nah, jadi tergantung jumlah siswa. Ya, jadi 4 dikurang 1, 3, setengah dari 10, 5, berarti 0,6. Nah, jadi 4 kurang 1 per 5, 3 per 5, 0,6. Nah, begitu seterusnya. Kita ambil contoh lagi soal nomor 2. Coba lihat, yang menjawab benar soal nomor 2, berapa orang dari kelompok atas? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Nah, oke. Nah, kelompok bawah yang menjawab 1, 2, 3, 4. Nah, 4 orang. Berarti nanti kita akan membuat hitungannya adalah 5 dikurang dengan 4. Itu dapat hasilnya 1 dibagi setengah dari 20. Karena setengah dari 10. Kenapa 10? Karena saya ambil contohnya yang 10 siswa. Berarti 1 per 10. Jadi 1 per 5, karena setengah dari 10, 5, dapat hasilnya 0,20. Nah, jadi nanti ingat kembali, 4 didapatkan dari nilai siswa kelompok atas yang menjawab benar pada soal yang dihitung, misalnya soal nomor 1, dikurang jumlah siswa menjawab benar pada kelompok bawah pada soal yang ditanya, dibagi dengan setengah kali jumlah siswa dari kelompok atas digabung dengan kelompok bawah, baru dibagi. Nah, nanti di mana kita melihat hasilnya, fair atau segala macamnya, poor, kita kembali ke tabel di atas. Nah, saya rasa cukup untuk materi sekarang yang terkait dengan item discrimination. Terima kasih.